Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini minta maaf banget. Ada hal yang sebuah kegiatan sekarang kali ini saya ingin coba kita mengulas dengan Allah Subhanahu sekarang ini beberapa ini untuk ingin menghadapi yang namanya generasi ini akan menjadi salah satu keadaan di mana melihat bagaimana kemampuan kita selama ini ataupun usaha kita selama sekian lamanya dan berapa yang sudah kita hafal dan berapa ayat yang itu kita pahami yang kita ini menjadi salah satu beberapa yang kita ayat syarah rahimahullah ta'ala dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Nas yang berbunyi wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda al-akhir ayat taqra'u wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya ya sahabat dari Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ya Amr punya anak namanya Abdullah yang beliau meriwayatkan hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dikatakan kepada ahli Quran bacalah benaiklah dan tertibkanlah membaca dengan perlahan. Jadi kita hanya membaca dengan perlahan. Dan kemudian sebagaimana menyempurnakan ini dunia, karena kedudukan ada pada akhir ayat yang kau baca. Ini surat kedua dan ayat salam. Hadis ini menjadi salah satu hal kita. Kenapa yang kata demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seakan-akan memanggil kepada ahli kita. Saya antum, harus ketika kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan pertama seperti itu. Berarti ada pesan dari kalimat yang kami maksud ini jika pada akhir macam ada benar-benar dijadikan oleh Allah. Apa yang kemudian menjadi pesan Rasulullah
Iqra, bacalah Al-Quran, wartabi dan naiklah. Yang maksudnya wartabi dan baca secara pelan. Maka kalau kita kemudian melihat faedah hadis di antaranya, ya bahwasanya Sahihul Quran yang dimaksud hadis tadi adalah yang membawa kemudian menjaga dan senantiasa membacanya dan juga mengamalkannya, dan hingga memperhatikan adab terhadap Al-Quran. Ini yang kemudian dari Sahihul. Berarti ada bentuk di mana kemudian apakah kita termasuk ahli Al-Quran ini bisa kita perhatikan, kita sedang membaca atau tidak, kemudian kita menjaga Al-Quran atau tidak, kemudian apa lagi, senantiasa membacanya, istiqomah nggak sih dalam membacanya, dan kemudian ada kita. Lalu kalau kemudian ini terjaga, ya maka kita bisa dikatakan sebagai kalau kemudian di antara itu tidak ada upaya untuk menjaga dan membacanya istiqomah, ya kalau ada pada tidak bisa terjadi. Bagaimana cara perlu dipegang kemudian setiap hari mendapat Al-Quran, kemudian setiap harinya membaca Al-Quran tanpa ada yang ingin mentah Al-Quran dan menjaga istiqomahnya, ya bisa membaca. Ini yang menjadi perbedaan. Tapi kemudian kalimat pertama ya dalam hadis tadi, maksudnya adalah naiklah pada derajat di surga sesuai dengan banyaknya yang akan menghafal. Maka ketika nanti kemudian antum yang sudah banyak hafalannya, mampu menjaganya, memperhatikan anda tentang Al-Quran, mengistiqomahkan dalam kehidupan hariannya. Ketika nanti di surga, ketika nanti kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bacalah sampai maka itu berada di mana orang yang punya hafalan banyak, orang yang jaga sama dengan hafalan Al-Quran. Pokoknya gitu, orang yang jaga sama Allah dengan Al-Quran. Al-Quran itu berada di kita. Nah kemudian hadis ini juga ada sebab menjadi salah satu motivasi kita untuk menghafalkan intinya dan juga mempelajari. Mengapa? Karena kalau kemudian kita ingin mengatakan Al-Quran, kemudian kita ingin dinaikkan dari Rasul Allah, kita sangat berupaya kita adalah menghafal. Menghafal tidak hanya sekedar hafal, karena juga mengetahui. Sekarang saya tanya, ketika anda kemudian sudah hafal sekian banyak juz, sekian banyak ayat mana saja yang sudah hafal untuk dibaca. Jadi itu bahkan kalau itu jadi salah orang sedang awalil musallin, Allah katakan dalam salah awalil musallin, baik kemudian tampilan itu masih mau daripada ayat yang pendek sedikitnya. Jadi dari rumah kita, artinya kemudian walaupun kita sudah hafal, walaupun di luar hafal, tapi kalau kemudian tidak ada pernyataan atau upaya di dalam mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada beda dengan orang yang hanya sekedar mau membaca, tidak ada beda. Yang terjadi nanti yang kemudian setiap hari, setiap pagi. Nah itu yang saya. Kemudian dikatakan juga bahwa kedudukan seorang mukmin nanti di surga itu tergantung pada amal kerja kerasnya dirinya. Tergantung pada amal dan juga kerja kerasnya, kerja keras dalam masuk ibadah. Saya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran itu termasuk ibadah. Ibadah ditilawah. Maka kemudian ini menjadi sangat penting upaya untuk kemudian kita sebagai orang mukmin yang mengharapkan surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak hanya surga kewajiban saja, tapi kita juga menghidupi
dalam kehidupan kita, terlebih di masa muda, memperbanyak membaca Al-Quran juga menghafalkan. Bahkan tidak hanya itu, menanda guru dan juga bahkan sampai mengimplementasikan dalam kehidupan. Ini menjadi salah satu peluang besar. Anda sudah tahu maksudnya, kemudian ketika Anda membaca satu huruf dari Al-Quran, dan semakin sebut. Jadi dikatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, ya. Jadi peluang besar untuk kita menggapai ridho Allah dan juga masuk di dalam. Nah, kemudian yang terakhir bahwasanya tilawah Al-Quran, yang membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran itu menyebabkan ketenangan di dunia dan juga meraih kelezatan yang aslinya yang bisa terkatakan bahwa membaca Al-Quran yang kemudian hanya sekedarnya itu mungkin tidak akan merasakan hal-hal yang tenang gitu. Sekarang Anda bisa koreksi diri Anda sendiri. Ketika Anda baca Quran, hanya sekedar membaca saja, tanpa kemudian menghayat ataupun tidak dengan tidak secara pelan. Apakah kemudian keterangan Tuhan di dalam hati Quran? Apa kemudian keterangan seperti tidak? Bagaimana kemudian pelaksanaan kita ini? Walaupun saya setiap perbuatan kita dari budaya lebih lagi kalau menjadi baik, tapi kalau kita tidak bisa mengkondisikan hal tersebut, mengkondisikan hati kita, mengkondisikan niat kita, bahkan menyalahgunakan apa yang menjadi itu ranahnya ibadah, tapi kita niatkan dengan hal yang lain, sangat rugi. Tidak hanya begini dunia, bahkan lebih sampai tidak. Makanya sebetulnya semangat ini yang terakhir. Ketika Anda sudah bertanya, ya, Anda menjaga. Saat kemarin di salah satu rumah orang, saya bilangnya bagaimana ini bersama. Ada yang nanya, kalau misalnya kita ingin istiqomah, terus saya katakan sama dia bahwa kita itu memiliki teori masing-masing. Tapi yang menjadi kunci utama adalah meminta progres. Kalau kemudian hubungan kita sama Allah itu sudah artinya apa kalau kita tidak bisa apa-apa, kalau kita mengharapkan sama itu, maka ini menjadi salah satu model utama untuk mempermudah kita dalam istiqomah dalam ibadah. Kalau kemudian hubungan kita sama Allah misalnya sudah jauh, seolah kita kayak tidak membutuhkan Allah sama sekali, tidak hanya diberikan kita upaya kita untuk bisa istiqomah kalau berkaitan dengan kita berikan masuk di mana nanti harus menjaga hubungan bila kita ini kalau nanti bersama nanti dan ingin menghadapi kita ini kita bisa tidak sekedar formalitas saja, melainkan apa yang kemudian antum hafalkan itu bisa antum tadabburi, kemudian bisa antum implementasikan dalam kehidupan, bahkan nanti orang lain itu merasakan kehadiran antum. Karena Rasulullah SAW itu ketika dideskripsikan beliau seolah seperti menjaga kemudian ini kan berarti kan orang yang kemudian mereka punya hafalan banyak dan kemudian mampu memahami dan kehadiran itu dan bermanfaat. Sampai cerita sama juga bahwasanya aku ketika di bagaimana ini biasa pada bahwa supaya
menjadikan manfaat baik dari hamba yang benar-benar Allah jaga, maka lakukanlah sebagai langkah upaya kita juga untuk menjaga. Kita hanya membebaskan, tidak hanya meminta dipermudah dalam ujian, lainnya juga dipermudah dalam hal istiqomah dan juga menjaga supaya kita bisa disebut sebagai dan menjadi salah satu keluarga dari keluarga ini. Nah, ini coba menghadapi ini Assalamualaikum